kita memulai ibadah pertangyangan remaja pelajar Sidi 2020-2021, marilah kita berdoa saat teduh dimulai. Marilah kita satukan hati, tubuh dan jiwa kita untuk bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah, mengagungkan kebesaran akan pemberian kasih Tuhan Allah. Kita mulai ibadah pertangyangan remaja pelajar Sidi bernyanyi Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita di pertangyangan remaja pelajar Sidi 2020-2021 tertulis di Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut
ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yokanya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Suara itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorgawi-Mu, hari ini kami menyampaikan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah, karena begitu besar kasih-Mu yang selalu memberkati kehidupan kami, di mana kuasa-Mu Tuhan memberikan waktu hari yang begitu indah, sehingga kami bersama dengan anak-anak-Mu remaja pelajar Sidi 2020-2021 dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah kami. Ya Tuhan Allah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami roh-Mu yang memberi hikmat kepada kami, memberi kekuatan serta kuasa-Mu ya Tuhan, yang selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengaku segala dosa yang kami perbuat, mohon ampun Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah untuk anak-anak kami remaja pelajar Sidi tertulis di
Amsal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan Allah. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Demikianlah bunyi firman Allah. Anak-anak kami remaja, pelajar sidi yang kami kasihi di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Persahabatan yang karib, intim, hubungan harmonis anak kepada orang tua, demikian timbal baliknya orang tua kepada anak. Untuk kedudukan anak menerima amanah pengajaran yang disampaikan orang tua kepada anak-anak. Demikian jugalah dalam kedudukan hari dan waktu, begitu juga usia kita, di mana anak-anak yang disebut dengan remaja kadangkala tidak dapat menerima dan melakukan apa yang disampaikan oleh Amsal ini. Tetapi harus kita mengingat hukum Taurat yang kelima, menghormati orang tua agar umurmu panjang. Itu adalah perkataan yang sangat indah, menjadi pegangan bagi anak-anak remaja untuk mencukupi bekal dalam kehidupanmu kelak. Karena Amsal ini mengatakan anak yang pintar membawa sukacita bagi ibunya, tetapi anak yang bodoh membawa duka cita bagi ayahnya. Maka anak-anak kami remaja untuk selalu menyatakan sikapnya, tidak selalu mengecewakan ibunya atau ayahnya dalam tingkah laku yang selalu berbohong dan yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan ibu kita dan di hadapan ayah kita juga. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat relevan kalau anak-anak kami remaja bisa menerima tawaran, nasihat, amanah yang diberikan oleh
ibunya atau ayahnya itu adalah menjadi kebaikan untukmu. Karena tidak semestinya kita sebagai anak-anak remaja untuk mengatakan kita berhutang budi terhadap ibu kita. Tentu hal yang wajar kita lakukan untuk membalas kebaikan kepada ibu kita atau kepada ayah kita adalah memberikan perhatian kepada ibu dan ayah kita. Tidak semestinya kita melakukan pembohongan, tetapi mengambil langkah pembicaraan dan perkataan yang selalu baik adanya. Karena besarnya pencurahan cinta kasih ibu adalah yang selalu kita katakan, ibulah yang melahirkan kita. Tentu kasih sayang seorang ibu tidak ada batasnya. Sepenuh hati ibu, ayah juga memberikan pemerhatiannya kepada anak-anak. Maka tingkah laku dari anak-anak yang kurang baik terhadap dirinya, yang selalu dia perbuat kepada orang tuanya, sudah saatnya hari ini kamu untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa yang selalu kamu lakukan kepada ibu dan kepada ayahmu. Maka dalam kerangka yang dikatakan oleh Amsal ini adalah jangan menganggap dirimu jauh dari apa yang dapat kamu terima untuk menjadi makna, yaitu mengasihi ibumu, mencintai ibumu, mengasihi ayahmu, dan mencintai ibu. Mengungkapkan betapa indahnya kasih ibu yang tak pernah lekang dari waktu ke waktu. Walaupun kondisi fisik yang kita katakan dalam keseharian ibu dan ayah kita, tetapi dalam Amsal ini kita seorang ibu, kita seorang ayah, kita seorang anak-anak remaja selalu memperlengkapi kasih dari Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi siapapun, sehingga saat-saat yang diperkenankan Tuhan juga kehidupan kita selalu menunjukkan kebaikan. Kita hidup kebersamaan dengan orang lain. Kita hidup bersama orang-orang yang terdekat yang kita kasihi, yang kita rasakan dan yang selalu kita alami, yaitu damai, untuk menampilkan dalam hidup kita yang kita rasakan, memberi yang lebih terbaik lagi dalam pembelajaran hidup kita, sesama orang tua kita, sesama orang yang ada di sekitar kita. Namun kita harus melihat, belajar dari setiap pengalaman yang kita alami. Kita merasa bahwa kita sudah mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Tidak. Kita harus merasa bahwa kita sudah mampu hidup dengan keadaan kita sekarang ini. Juga tidak. Tentu saja sikap yang merupakan suatu kesombongan ini adalah menunjukkan keangkuhan kepada seseorang manusia dan juga kepada orang tua kita. Marilah kita menyadari kedudukan kita
sebagai ibu, ayah, sebagai anak-anak remaja, sebagai makhluk yang terbatas. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna, karena itu kita mesti terus-menerus belajar dari kehidupan kita, menunjukkan kebijaksanaan, menemukan kehidupan sehari-hari yang lebih baik lagi, menjadi anak panutan berkat di tengah-tengah ibunya dan di tengah-tengah ayah dan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita bersama-sama untuk lebih giat lagi belajar dan mendapatkan makna dari perkataan Amsal ini. Seorang yang bijak selalu mengatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya, engkau berbaring, engkau akan dijaganya, engkau bangun, engkau akan disapanya." Karena itu perintah ini menjadi pelita bagimu. Perintah ini menjadi ajaran dan cahaya bagimu. Kalau kita ditegur oleh ibu kita, kalau kita ditegur oleh ayah kita, itu adalah jalan untuk mendidik kita agar jalan kehidupan lebih mendapat kebahagiaan dari Tuhan. Marilah kita bangun hidup yang baik, marilah kita bangun hidup yang benar dalam hidup sehari-hari, bersama-sama Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu yang telah sampai kepada kami, kepada anak-anak-Mu remaja. Tuhan memesankan kepada kami sebagai anak-anak yang menjadi peliharaan Tuhan. Tuhan perintahkan kepada ibu dan ayah kami untuk jangan selalu menyia-nyiakan ajaran kedua orang tua kami. Tambahkanlah kepintaran kepada kami, hikmat, dan bekerjalah Engkau ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk menciptakan kami dan anak-anak-Mu remaja, pelajar sidik, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau melakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami. Tanamkanlah benih firman-Mu untuk menjadi kebaikan bagi kami, membenarkan dalam ciri kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang dapat membentuk dan menempah kami seturut dengan apa yang telah Tuhan katakan di dalam Amsal ini. Amin. Kita bernyanyi nomor 380 ayat 1. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.